Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman sekalian di mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Kembali lagi bersama saya Adelia Suryani sebagai salah satu dosen pengampu di mata kuliah ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai kualitas udara. Udara merupakan campuran gas yang menyelimuti bumi dan diperlukan untuk kehidupan makhluk hidup. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan melindungi kehidupan dari radiasi matahari serta benda luar angkasa. Terdapat beberapa lapisan atmosfer bumi, mulai dari yang paling dekat dengan bumi, yaitu troposfer, diikuti oleh stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Next. Kita akan membahas mengenai pencemaran udara sebagai salah satu bentuk jeleknya atau turunnya kualitas dari udara. Pencemaran udara merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Next. Perlu teman-teman ketahui, terdapat dua sumber utama pencemaran udara, yaitu sumber alami yang terdiri dari aktivitas alami seperti Gunung Merapi dan juga kebakaran hutan. Yang kedua ialah sumber antropogenik seperti sisa pembakaran oleh kendaraan bermotor, kendaraan roda 4, dan lain sebagainya macamnya. Lalu limbah industri, sisa pembakaran dari gas alam, gas pabrik, dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini merupakan polusi udara yang terjadi di Jakarta, yang mana sebagian besar itu diakibatkan oleh transportasi darat, seperti mobil dan juga motor. Atau 8% diakibatkan oleh pembakaran industri oleh pabrik, lalu pembakaran domestik dan juga pembangkit listrik. Next. Nah, ini merupakan klasifikasi pencemar udara terbagi atas dua, yaitu primary pollutant dan juga secondary pollutant. Jadi untuk primary polutan ini yang berasal dari polutan-polutan primer seperti karbon monoksida, lalu nitric oxide, dan untuk secondary polutan ini terdiri atas sulfur trioxide atau nitric acid dan lain sebagainya macamnya. Nah, jika kita mengklasifikasikan zat pencemar udara berdasarkan tempatnya, itu juga terbagi dua, yaitu indoor air pollutant atau yang biasa disebut sebagai udara tidak bebas. Misalnya jadi untuk tempat tertutup seperti rumah, bioskop, pabrik, sekolah, rumah sakit, dan bangunan-bangunan lainnya. Nah, untuk zat pencemarnya itu seperti apa saja? Ya, kurang lebih seperti asap rokok yang tertinggal di dalam ruangan, atau misalnya asap-asap lainnya. Nah, yang kedua ialah lawannya, yaitu outdoor air pollution, atau yang kita istilahnya itu juga seperti udara bebas yang berada di luar ruangan, yang diakibatkan dari asap-asap dari industri atau kendaraan bermotor. Nah, ini merupakan beberapa bahan pencemar udara utama yang ada di bumi. Yang pertama ialah sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, karbon monoksida, partikulat matter atau kita sebut sebagai PM yang terdiri atas dua jenis, PM10 dan PM2,5, dan juga ozon atau O3. Kita bahas dari yang pertama, yaitu sulfur dioksida atau SO2. Nah, sulfur dioksida ini dikenal sebagai gas yang tidak berwarna dan mempunyai bau yang sangat tajam. Dan sifatnya itu iritan bagi kulit ataupun selaput lendir. Nah, sulfur dioksida ini didapat dari sumber alamiah dan juga sumber buatan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, misalnya sumber alamiah dari Gunung Merapi, pembusukan bahan organik, atau reduksi sulfat secara biologis. Nah, selanjutnya jika berasal dari sumber buatan, kurang lebih ya berasal dari pembakaran bahan bakar minyak, gas, ataupun batu bara. Nah, untuk sulfur dioksida ini juga salah satu komponen utama dari terbentuknya hujan asam, yaitu salah satu hujan yang bersifat iritan ya, dapat merusak vegetasi yang ada di bumi. Zat ini juga dapat menimbulkan beberapa efek kesehatan seperti mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, ini proses hujan asam tadi yang mana berasal dari sulfur dioksida yang nantinya akan berikatan dengan H2O atau air dan teroksidasi sehingga menghasilkan nitric acid atau hujan asam. Next.
Kita bahas yaitu pencemar kedua, yaitu nitrogen oksida yang kurang lebih terdapat pada hasil pembakaran bahan bakar fosil tertentu seperti batu bara dan juga bensin. Nah, untuk nitrogen oksida ini banyak ditemui di atmosfer dalam bentuk NO, NO2 ataupun NO3. Untuk NO2 sendiri itu berupa zat toksik bagi manusia yang mana efeknya terjadi tergantung pada dosis serta lamanya paparan yang terjadi pada seorang individu. Di Amerika Serikat sendiri, kendaraan bermotor itu memberikan kontribusi kurang lebih sebanyak 50% terhadap kadar nitrogen oksida yang berada di atmosfer. Yang ketiga ialah karbon monoksida atau CO. Nah, teman-teman pasti sudah sering nih mendengar mengenai CO atau karbon monoksida. Nah, untuk karbon monoksida ini sendiri sifatnya sebenarnya tidak berwarna dan tidak berbau, tidak berasa dan berbentuk cair di suhu minus 192 derajat Celcius. Biasanya karbon monoksida ini didapatkan dari hasil proses pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon. Biasanya tuh dari asap pembakaran pabrik atau misalnya membakar sampah atau misalnya juga dari pembakaran kendaraan. Nah, asap kendaraan itu mengandung karbon monoksida. Dampaknya itu dapat menghambat transportasi oksigen ke dalam darah sehingga menyebabkan lesu, lemas, pusing, bahkan kematian dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ada partikulat yang terbagi atas PM10 dan PM2,5. Untuk partikulat atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai particulate matter, ini merupakan campuran partikel padat dan cair yang sangat kecil yang melayang di udara. Ukurannya kurang lebih ada yang PM10 atau kurang dari sama dengan 10 mikrometer. Ya, contohnya seperti debu jalanan atau abu vulkanik dari gunung meletus. Atau yang lebih kecilnya lagi ada PM2,5 mikrometer. Yang kurang lebih contohnya itu asap kendaraan, asap rokok, dan juga polusi. Next. Nah, ini perbandingan antara ukuran PM10 dan juga PM2,5 dibandingkan dengan ukuran rambut dari manusia. Jadi dapat terbayang ya teman-teman seberapa kecilnya ukuran PM2,5 ini sehingga dapat dipastikan jika keberadaannya itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan beberapa efek kesehatan. Next. Nah, yang ketiga, yang terakhir maksudnya ya, mohon maaf, udah agak kurang fokus nih sepertinya. Jadi untuk ozon atau kita sebut sebagai O3, ini merupakan gas yang tidak stabil. Sifatnya berwarna biru dan mudah sekali teroksidasi. Jadi untuk ozon ini, pada dasarnya dapat kita kategorikan berdasarkan sifatnya. Jadi untuk ozon yang baik kita sebut sebagai ozon stratosfer. Dan untuk ozon yang jahat atau ozon buruk kita sebut sebagai ozon troposfer. Kenapa kita katakan sebagai yang satu ozon baik dan yang satunya ozon buruk? Dikarenakan sifatnya. Jadi kalau ozon stratosfer tadi itu dia berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya. Nah, itu jadi untuk ozon ini dikatakan baik karena dapat melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Nah, sedangkan ozon troposfer atau kita katakan ozon buruk dikarenakan ozon ini menjadi komponen utama kabut asap fotokimia atau smog yang umumnya terjadi di daerah perkotaan dengan tingkat populasi tinggi, misalnya seperti Jakarta. Next. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari kualitas udara yang buruk. Jadi kalau teman-teman lihat pada gambar ini ada banyak ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya dapat terpapar oleh kualitas udara yang buruk. Mulai dari penuaan dini, kanker paru, atau misalnya kelahiran prematur bagi ibu yang sedang mengandung, atau misalnya peredaran darah yang terganggu. Next. Lantas bagaimana cara bagi kita untuk mencegah terjadinya pencemaran udara atau kualitas udara yang buruk? Nah, di Indonesia sendiri itu sudah terdapat 2 pencegahan yang dapat dilakukan, mulai dari jangka pendek seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan melalui media cetak, misalnya melalui sosial media seperti Instagram atau TikTok yang banyak dibuka oleh generasi Z pada masa ini, lalu juga dengan menyelenggarakan uji emisi gas buangan dari kendaraan bermotor secara berkala, atau melakukan pengawasan dan pelarangan pembakaran hutan terutama saat musim kemarau karena dapat menyebabkan kebakaran hutan.
Nah, yang kedua ialah pada jangka panjang, ini kita dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan perencanaan tata ruang kota yang mengacu pada wawasan kesehatan lingkungan yang baik dan benar. Yang kedua ialah mengganti bahan bakar industri dan kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan membangun sarana transportasi perkotaan dengan mempergunakan kereta api bawah tanah. Nah, ketika kita membahas mengenai kualitas udara, kita pasti akan sering mendengar yang namanya AQI atau Air Quality Index, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai indeks kualitas udara. Nah, untuk AQI ini sendiri merupakan salah satu standar atau ukuran yang digunakan untuk melaporkan tingkat polusi udara di suatu lokasi dalam waktu tertentu. Nah, jadi AQI ini dapat memberikan informasi secara global karena sifatnya itu di seluruh dunia pasti ada untuk mengetahui seberapa bersih atau tercemarnya udara yang ada di suatu daerah. Nah, ini beberapa salah satu contohnya, mulai dari 5 kota terbaik dan 5 kota terburuk, yang mana Indonesia termasuk dalam kualitas udara yang jelek di suatu negara. Next. Nah, untuk AQI ini sendiri, di Amerika Serikat kurang lebih untuk pembagiannya seperti ini. Dikategorikan berdasarkan warna. Warna hijau untuk baik, lalu kuning untuk sedang, lalu selanjutnya oranye untuk tidak sehat, merah untuk tidak sehat, lalu ungu sangat tidak sehat, hingga akhirnya di warna yang paling pekat itu berbahaya. Nah, jadi berdasarkan rentang warna ini kita dapat mengetahui suatu negara atau suatu daerah itu indeks polusi udaranya seperti apa sih? Apakah baik atau sangat tidak sehat atau berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang dapat teman-teman baca untuk pembelajaran secara mandiri di rumah. Dan cukup sekian untuk paparan mengenai materi kualitas udara ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.